Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan honorer non-ASN. Di sini disampaikan bahwa karir non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN aman hingga 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, pilih rombak peraturan daripada hapus tenaga honorer. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah memang benar-benar sangat perhatian terhadap nasib honorer. Buktinya, pemerintah rela repot untuk merombak peraturan daripada menghapus honorer. Jadi selamat buat Bapak Ibu honorer yang memang benar-benar dipertahankan dan diberdayakan oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, tentunya muaranya ini semuanya adalah pada pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik di tahun 2023 tahun ini, dan kemungkinan bagi yang tidak sempat akan dilaksanakan pengangkatan pada tahun 2024 ke depan. Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah secara pasti belum akan menghapus tenaga honorer di tahun ini. Jadi itu sudah kepastian Bapak Ibu bahwa memang honorer tidak bakal dihapus. Padahal sempat direncanakan semua tenaga honorer non-ASN di pemerintah pusat dan daerah dihapus pada tanggal 28 November 2023. Tentunya ada juga dasar terkait dengan penghapusan ini, namun penghapusan tersebut itu sudah terbantahkan dengan apa instruksi yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk menyelamatkan honorer, yang mana hal tersebut ditanggapi langsung oleh Menpan RB dengan menerbitkan surat pembatalan penghapusan honorer. Sehingga para honorer dijamin aman dan bahkan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Penghapusan tenaga honorer telah menjadi topik pembicaraan yang lama. Tanggal penghapusan ini telah diatur dalam surat edaran Menteri Pan RB bernomor B-M-SM.02.03/2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan alasan mengapa penghapusan tenaga honorer ditunda tahun ini. Dalam arti, mengapa penghapusan status honorer tidak jadi pada tahun ini untuk dialihstatuskan menjadi aparatur sipil negara secara keseluruhan. Menurutnya, penundaan ini disebabkan oleh rekrutmen pegawai yang belum memadai. Utamanya di pemerintah daerah, apalagi banyak Pemda yang masih banyak pegawai tidak berkualitas, sehingga menciptakan siklus negatif. Jadi itu merupakan salah satu acuan sehingga untuk tahun ini itu tidak bisa dilaksanakan. Menteri Anas mencontohkan banyak tenaga honorer direkrut secara sembrono dan diangkat karena hubungan politik atau sebagai relawan. Nah, tentunya kalau berhubungan dengan politik dan relawan berarti itu pada masa-masa pilkada, sehingga ada jaminan para relawan tersebut diangkat menjadi honorer yang seterusnya diiming-iming pengangkatan menjadi ASN. Walau tidak semua, namun menurut Anas selaku Menpan RB, hal tersebut menyebabkan birokrasi pemerintahan di Indonesia kehilangan profesionalisme. Sementara juga yang dikehendaki dalam hal perekrutan ASN baik P3K maupun PNS, satu hal yang dibutuhkan adalah profesionalisme.
Selain daripada itu, Menteri Anas juga menambahkan bahwa para pemimpin daerah seperti bupati dan gubernur tidak dapat sepenuhnya dicegah dari mengangkat tenaga honorer. Ada apa dengan itu? Karena memang tenaga honorer juga sangat dibutuhkan. Meskipun sudah ada aturan yang melarang, tapi para pemimpin Pemda selalu menemukan cara untuk merekrut tenaga honorer. Tentunya itu dengan berbagai alasan. Terkait hal tersebut, Menteri Anas berpendapat bahwa daripada menghapus tenaga honorer dan melarang Pemda merekrut honorer, lebih baik merombak peraturan dalam undang-undang untuk membuka kesempatan rekrutmen menjadi tenaga aparatur sipil negara, baik sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, maupun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara resmi dan berdasarkan kompetensi. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, dia juga mengonfirmasi bahwa surat edaran terkait penganggaran untuk tenaga honorer yang ada saat ini telah diterbitkan hingga tahun 2024. Dengan demikian berarti tidak ada persoalan terhadap penggajian honorer hingga tahun 2024 ke depan. Informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ini juga ada informasi mengenai kategori 2 atau honor kategori 2 yang bisa diangkat jadi P3K. Seleksi segera dibuka pada September sebagaimana informasi atau sebagaimana jadwal yang telah diterbitkan oleh Kepala BKN yang disampaikan kepada Menpan RB bahwa pada tanggal 16 September ke depan, 10 hari lagi, 6 hari lagi, 1 minggu lagi ke depan, akan dibuka pengumuman pendaftaran seleksi CPNS dan P3K. Jadi bagi Bapak Ibu honorer juga tidak tertutup kemungkinan bagi yang memenuhi syarat untuk bisa meraih karir, meraih impian menjadi ASN melalui rekrutmen CPNS dan P3K yang segera dibuka pendaftarannya mulai tanggal 16 September ke depan ini. Sehingga nasib tenaga honorer non-ASN atau tenaga honorer ini masih aman. Jadi karena pihak Kemenpan RB telah mengeluarkan surat edaran untuk menganggarkan hingga 2024. Di tahun depan, ketika tenaga honorer atau non-ASN benar-benar dihapuskan, Anas menegaskan bahwa konsep penghapusannya akan tetap sama seperti sebelumnya. Artinya tidak perubahan ya, sama seperti sebelumnya. Yaitu tanpa PHK massal, tanpa penurunan pendapatan, dan tanpa peningkatan anggaran pemerintah. Namun akan ada seleksi yang lebih ketat. Sebelumnya diberitahukan, kabar tentang penundaan penghapusan tenaga honorer ini telah disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal. Dia menyatakan bahwa penghapusan tenaga honorer ditunda hingga Desember 2024 sesuai dengan usulan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Aturan mengenai penundaan ini saat ini sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah dalam pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah. Samsur Rizal juga selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan satu ketegasan bahwa tenggat waktu ini akan digunakan untuk proses peralihan status dari honorer menjadi P3K. Ingat Bapak ya, ini yang jelasnya penghapusan yang dimaksud. Samsur Rizal menegaskan bahwa tenggat waktu ini akan digunakan untuk proses peralihan status dari honorer menjadi P3K. Maka suatu hal yang wajar ditunda pada tahun 2023 mengingat konsep pemerintah yaitu secara perlahan mengalihkan status honorer menjadi ASN P3K. Bersyukurlah dengan demikian, maka semua honorer nantinya bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Menurutnya, proses peralihan ini akan melibatkan seleksi dan tes untuk menentukan apakah tenaga honorer dapat menjadi P3K ataupun tidak. Dia mengaku pihaknya berusaha memastikan bahwa semua masalah honorer bisa selesai hingga Desember 2024. Honorer non-ASN dapat diangkat jadi P3K dan jika ada yang penuhi syarat untuk menjadi PNS itu akan diatur katanya.
Jadi semoga informasi ini benar adanya ke depan, semoga menjadi realita demi honorer yang ingin meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.